Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'da. Sahabat-sahabat dimulakan Allah, pencinta ilmu, pecinta Allah dan sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pernahkah kita merasa bosan berbicara bid'ah? Saya sangat bosan. Tapi karena masih banyak yang bertanya, mungkin kalau saya tidak jawab, saya terlalu egois. Maka dengan menurunkan rasa ego itu, saya pun akhirnya mau menanggapi kembali. Yang barangkali 10 tahun yang lalu saya sudah mengatakannya bosan. Mungkin para masyayikh, para asatis, para santri sudah bosan dengan istilah ini. Namun di luar sana, kawan-kawan kita yang sedang minat belajar agama, itu sangat butuh dengan kata-kata yang sangat seksi ini. Teman-teman yang karena Allah, apa itu bid'ah? Apakah bid'ah yang tidak lakukan Nabi? Barangkali itulah yang ada dalam kepala kita. Bid'ah, yang ada di lakukan masa Nabi. Nabi zikir tidak pakai biji tasbih. Berarti bid'ah. Nabi SAW tidak pernah zikir berjamaah. Bid'ah. Mungkin maksud kita itu. Tapi teman-teman, bid'ah itu istilah dalam hadis. Bahkan di dalam Al-Quran. Ma kuntu bid'an minar rusul. Dalam Al-Quran, Nabi SAW diperintahkan Allah untuk mengatakan, aku tidaklah pembawa bid'ah. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan kata bid'ah. Hadis yang paling populer adalah hadis Imam Muslim, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kamu perkara-perkara baru. Kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu bid'ah. Yang jadi persoalan di sini teman-teman adalah ketika ada kata kullu. Seandainya riwayat ini tidak menyebut kata kullu, barangkali kekacauan, perseteruan, perselisihan yang sebenarnya seru, itu tidak akan terjadi. Akhirnya ahli bahasa yang mereka kemudian tergolong kepada ahli fikih pun berbeda pendapat. Syekh yang digelari oleh Ibnu Katsir, Az-Zahabi dengan gelar Syekhul Islam mengatakan kullu di situ itu lil jami'. Kullu di situ berarti semua. Maka semua perkara baru itu sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Tapi teman-teman yang bukan Allah, sebelum Imam Ibnu Taimiyah ini wafat tahun 708 Hijriah. Ketika Ibnu Taimiyah masih sangat kecil, masih balita, ada seorang imam yang baru wafat, yaitu Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini dikenal sebagai ahli hadis plus juga ahli fiqih. Kitab-kitabnya sangat populer, kita sering dengar Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi. Beliau juga menyebutkan hadis ini. Cuma sayang, orang-orang yang hari ini mengaku mengikuti sunnah Nabi, tidak merujuk kepada imam sunnah ini, tapi hanya memperhatikan kata imam sunnah yang pertama. Ibnu Taimiyah juga disebut imam sunnah. Imam Nawawi juga disebut imam sunnah. Dua-duanya imam sunnah. Jangan berlaku tidak adil. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, karena yang paling mengerti hadis ini adalah pensyarahnya. Hadis itu adalah Sahih Muslim. Satu-satunya pensyarah penjelas terbaik hadis ini adalah Imam Muslim. Beliau mengatakan, bid'ah diriwayatkan dari Imam Nawawi, Imam Syafi'i, itu terbagi dua. Imam Syafi'i adalah imam salafus saleh, jauh lebih awal daripada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad Al-Wahhab bin Baz. Beliau membagi bid'ah menjadi dua. Yang menyalahi Alkitab, Sunnah, Athar, dan Ijma', maka disebut bid'ah mazmumah, yang buruk, sayyi'ah, yang jelek. Dan bid'ah yang tidak bertentangan dengan empat hal itu disebut dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang mahmudah, yang baik, terpuji. Jika Imam Nawawi menukil itu, maka dia mengembangkan lagi. Karena Imam Nawawi mempunyai guru namanya Sultanul Aulia, meskipun diperdebatkan pertemuannya, Sultanul Aulia, Sultanul Ulama, Izzuddin bin Abdissalam. Beliau ini membagi bid'ah berdasarkan hukum fikih. Karena bid'ah bukanlah jenis hukum, tapi dia semua jenis baru atau tidak baru. Pernah ada atau tidak pernah ada. Maka orang yang mengatakan hukumnya bid'ah, orang ini dipertanyakan keilmuannya dalam fikih dan usul fikih. Bid'ah
bukanlah status hukum. Bid'ah ini status keberadaan, pernah ada atau tidak. Apa kata Al-Imam Izzuddin Salam ketika memahami hadis bid'ah? Beliau mengatakan, bid'ah itu juga dibagi 5. Karena hukum Islam dibagi 5. Ada bid'ah yang wajib, contohnya sesuatu yang wajib kita lakukan tidak ada di zaman Nabi. Belajar di institusi tertentu, menurut hemat Izzuddin bin Salam, jika tidak ada cara kecuali bergabung dengan institusi tersebut, maka ini termasuk bid'ah yang wajib. Kemudian ada bid'ah yang dianjurkan, membangun sekolah-sekolah, mencatat hadis. Apakah membukukan buku sahih, buku tidak sahih? Ini pernah dilakukan di zaman sahabat? Tidak pernah. Ini masuk kepada bid'ah yang mustahab, dianjurkan. Ada bid'ah yang mubah, bid'ah budawiyah. Nabi tidak pernah pakai sedan, kita pakai sedan. Nabi tidak pernah pakai odol, kita pakai odol. Nabi pakai siwak, tapi kita ngambil sesuatu yang cuma terkandung siwak di dalamnya. Semua bid'ah duniawiyah disebut bid'ah yang mubah. Ya. Nabi tidak pernah pakai celana, kita pakai celana. Nabi selalu pakai sarung. Ya. Maka penampilan jika berubah di zaman Nabi dan sekarang, ini masuk ke bab ini. Kemudian ada bid'ah yang makruh. Lalu ada bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram yaitu bid'ah yang baru tidak ada di zaman Nabi, lalu bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan athar. Maka teman-teman dimuliakan Allah, orang bijak, orang yang berpengetahuan, tidak hanya mengambil satu pendapat. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah sendiri dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim membagi bid'ah jadi 2. Dan beliau mengatakan, bid'ah hasanah yang disebut hasanah oleh orang-orang bermazhab Syafi'i, itu bagi kami disebut dengan bid'ah lughawiyah. Ternyata istilah ini diambil dari satu hadis Nabi, yaitu hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar. Ni'matil bid'atu hadhihi. Sahabat berdua ini, ayah dan anak ini, menggunakan istilah bid'ah, tapi bagus. Apa yang akan kita mau katakan? Mau mendhaifkan riwayatnya? Terlalu hebat kita mendhaifkan riwayat ini. Riwayat ini disahihkan oleh para ulama. Maka teman-teman, berdasarkan semua riwayat ini, kita memilih apa yang dikatakan Imam Sunnah, Imam Nawawi, Imam Sunnah, Imam Izzuddin bin Salam, dan Imam pemimpin Sunnah, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, yang membagi bid'ah menjadi 2. Inilah yang kemudian setara dengan apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, bid'ah secara syar'iyah atau bid'ah secara lughawiyah. Mari hati-hati terhadap bid'ah dan hati-hati juga mengatakan sesuatu yang bid'ah. Mengatakan sesuatu yang bid'ah padahal dia tidak bid'ah juga bid'ah tersendiri. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.